Nah, jadi nanti kalau diuji tarik itu, kan nanti pasti eh ini kan, apa namanya, dikasih tabel kayak gini. Nah, kalau misalkan dikasih tabel kayak gini, yang pertama kali harus kita lakuin, itu kita tentuin dulu areanya. Ya, areanya. Jadi, area itu thickness dikali sama width. Nah, itu kita tentuin dulu, ya. Udah dapat nih luasnya berapa. Habis itu kita langsung ke sini. Lihat, di sini kan yang ditanyakan yang kosong itu adalah force. Nah, di sini itu udah gue bikin rangkuman dari rumusnya. Jadi kalau misalkan yang ditanya itu adalah force, entah itu max force, yield force, atau break force, pokoknya kalau misalkan yang kita pengen cari itu adalah force, rumusnya itu selalu stress dikali area gitu. Jadi kalau misalkan di sini karena ini adalah yield, berarti ketika yield force itu berarti sama dengan yield stress dikali sama area. Berarti kita buktiin yield stress yang ini dikali sama area. Jawabannya 966. Di sini udah gua copy. Nah, jawaban aslinya tuh 966,207. Bener kan? Benar. Terus kalau misalkan eh, yang ditanya stres gimana? Yang ditanya stres, di sini lihat. Kalau yang ditanya stres berarti kebalikannya dari yang atas. Berarti force dibagi area. Berarti kalau misalkan yang ditanya yield stress, kita ngitungnya berarti yield force dibagi area. Gitu. Berarti sama dengan, untuk yang sini berarti sama dengan yield force dibagi sama areanya. Jangan sampai salah masukin area ya. Kalau misalkan ini nilon 1 ya pakainya area yang nilon 1. Jawabannya 22,7810. Lihat di sini. Eh, ini nilon 2. Sorry, sorry, sorry. Salah. Karena ini nilon 2, berarti kita bagi dengan area yang nilon 2 ya harusnya. Nah, jawabannya 22,6613. Benar ya, di sini 22,6613. Nah, terus kalau misalkan yang ditanya yang kosong tuh max displacement gitu. Sama konsepnya. Jadi ketika di sini ada rumusnya juga beda lagi. Ketika yang ditanyakan adalah displacement, maka rumusnya itu selalu strain dibagi 100 dikali 114. Ya, ini bisa displacement apa aja, bisa max displacement, bisa yield displacement, bisa break displacement. Jadi bisa apa aja, yang penting konsepnya ketika yang ditanya displacement, maka jawabannya itu selalu strain dibagi 100 dikali 114. Nah, cuman di sini, kan kalau di datanya gue itu bukan 114 ya, tapi 115 gitu. Jadi nanti kita makainya 115 gitu. Tapi kalau nanti di ujian tuh harusnya ininya 114 ya. Nah, berarti kita buktiin kalau yang ditanya max displacement, berarti nanti rumus itu jadi max displacement sama dengan max strain dibagi 100 dikali 114. Berarti sama dengan max strain dikali 100, max strain dikali 115, gue 115 ya. Karena gue datanya 115 nih di sini ya. Dikali 115 dibagi 100. Jawabannya 5,83047. Benar nggak? 5,83047. Benar ya? Nah, terus, jawabannya ini 565,043. Sorry, ini 565,043 benar. Terus kalau yang ditanya strain gimana? Ya udah, kalau yang ditanya strain, berarti kita tinggal pakai rumus yang udah gue bikin ini. Max strain berarti sama dengan max displacement dibagi 114 dikali 100. Berarti ini nanti di kalkulator kalian bikin sama dengan max displacement. Ini ditanda kurung dulu. Max displacement ya dikali
sama 100, ya, ini kan dikali 100 nih, ya, dikali 100, baru dibagi sama gauge length-nya. Karena gue di sini 115, berarti gue pakai 115. Nanti harusnya kalau di ujian 114, jangan lupa ya. Langsung aja, jawabannya 506,997. Benar ya? Udah benar terbukti. Nah, nanti yang di break stress juga sama. Kalau yang ditanya ini adalah, kan yang ditanya kan break stress ya. Berarti kalau yang ditanya break stress, berarti rumusnya adalah break force dibagi area. Ya, jadi intinya konsepnya tuh adalah konsep dasarnya tuh yang rumus dasar ini. Ketika yang ditanya stress, maka maka yang digunakan tuh force dibagi area. Kalau yang ditanya force, berarti tinggal stress dikali area. Kalau yang ditanya strain, berarti tinggal displacement. Displacementnya apa? Dibagi 114 dikali 100. Ya. Kalau bisa dikali 100 dulu, baru dibagi 114. Displacement juga sama, dikali strain dikali 114 dulu, baru dibagi 100. Gitu. Ya, jadi kalian bisa nyocokin gitu, kalian kerjain pakai kalkulator, habis itu nanti dilihat, dicocokin di tabel yang sebenarnya tuh jawabannya berapa, udah bener atau belum, ya. Ini kalau misalkan break stress ya udah berarti break force dibagi sama area-areanya dari nilon 2, jangan lupa. Di sini dari area nilon 2 set. Jawabannya berapa itu tadi? 18,2915 nih. Bener kan? 18,29. Gitu ya. Berarti nanti coba kalian kerjain yang displacement. Ini berapa hasilnya? Kalau mau cari displacement berarti kan ya udah tinggal break displacement-nya. Ini kan break displacement ya. Sama dengan break strain dikali 114 dibagi 100 gitu. Ya, intinya konsepnya begitu. Terus nanti kalau misalkan di nomor 2 itu kita disuruh nentuin ini tuh grafik 1, 2, atau 3 gitu kan. Nah, nanti itu gampang aja, kita tinggal lihat dari break-nya. Kita lihat dari break-nya di sini. Di sini kita lihat break strain-nya nih. Ini kan pakainya displacement ya. Ini karena ini pakainya displacement, kita lihat dulu nih. Kalau ini pakainya displacement, berarti kita lihatnya di break displacement. Kita lihat di sini untuk break displacement-nya sendiri, yang di sini aja deh. Break displacement. Ya, break displacement-nya itu yang paling rendah itu adalah yang nilon 1 di 6,64. Dilihat di sini, 6,64 di sini ya. Nah, di sini kita lihat berarti yang merah ini adalah nilon 1 karena dia break displacement yang paling rendah. Terus dilanjut sama nilon 2 6,97. Nah, berarti yang coklat ini nilon 2, yang terakhir yang paling besar displacement-nya itu berarti yang paling luar, yang warna ungu gitu. Jadi simple cara cara nentuin grafik ini tuh dari break-nya aja. Terus ini juga kalau misalkan dia versi strain, kita lihat ini kan merah, coklat, ungu ya. Urutannya berarti kalau kayak gitu, kita lihat di sini break strain-nya ya, break strain-nya. Yang paling rendah itu nilon 1 di 5,78. Berarti kita lihat di sini. Oh, yang paling rendah, yang paling kiri itu merah. Berarti si merah tuh nilon 1, 5,78. Terus dilanjut sama nilon 3. Nah, nilon 2. Nilon 2, habis itu nilon 3. Jadi urutannya 1, 2, 3 gitu ya. Yang dari kecil ke besar. Berarti ya udah. Berarti ini udah urut nih. Nilon 1, nilon 2, nilon 3. Udah deh selesai. Oh iya, sama kalau misalkan nanti disuruh nyari kekuatan, elastisitas, keuletan, sama modulus yang. Nah, itu kita tinggal pakai rumus yang ini aja. Nih, kita pakai rumus yang ini. Jadi kalau semisal yang ditanya adalah kekuatan, ya udah kita tinggal pakai max stress aja. Ingat,
Jadi kita tulis max stress-nya, berarti kalau misalkan dia ada 3 kayak gini, kalau kita ada 3 kayak gini, di average aja, dirata-ratain, ya. Berarti ini dijumlah semua, 3-3-nya, habis itu dibagi 3, hasilnya ini. Jadi nanti kalau ditanya kekuatan dari, kekuatannya, itu ya average dari max stress, gitu. Oke? Nah, terus kalau yang ditanya elastisitas, berarti sama dengan yield strain, kan nih? Elastisitas itu sama dengan yield strain. Berarti ya udah, elastisitas dari nilon ini ya average dari yield strain. Average dari yield strain. Berarti ini adalah elastisitasnya. Ya. Udah tinggal nulis aja itu kalau untuk elastisitas, kalau kekuatan baru break strain dikurangi sama yield strain. Berarti break strain-nya, rata-rata dari si break strain-nya yang di sini, ya, dikurangin sama yield strain-nya di sini. Ya, dikurangin sama yield strain-nya di sini. Jadi, nanti break dikurangi sama yield. Yang bagian average ya, jangan lupa. Gitu. Nah, itu nanti udah dapat ke uletan. Habis itu baru modulus siang. Kalau modulus siang tinggal yield stress dibagi yield strain dikali 100 ya. Jadi nanti tinggal si yield stress, yield stress yang ini, average ini, dibagi sama yang ini, yield force, baru nanti dikali 100. Udah deh dapet ya rumusnya. Selesai.